الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح أمة. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار إلى نهجه إلى يوم الدين. أما بعد. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Saudara-saudara kaum muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas kita ucapkan pada siang yang berbahagia ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan semesta alam yang menciptakan 7 lapisan langit dan bumi serta menciptakan seluruh makhluk yang ada di dalamnya, yang dahulu tidak ada kemudian Allah ciptakan menjadi ada, kemudian setelah ada kita menjadi tiada lagi, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi akan terus hidup keturunan dari kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman: yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadzalika tukhrajun. Maka tidak sepantasnya kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lemah ini, yang membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita hamba-hambanya. Jangankan orang-orang yang beriman dan beramal soleh kepada Allah, orang yang ingkar kepada Allah pun masih Allah berikan nikmat. Bahkan orang yang sedang berbuat dosa sekalipun, sedang berzina, sedang mabuk dan lain sebagainya, ingkar kepada Allah, tapi Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepadanya nikmat, masih memberikan kepadanya umur, sampai kemudian kalau Allah mau memberikan hidayah kepadanya, kalau tidak tersesatlah dia dari jalan Allah. Bersalam kita kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada jemaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia yang kita tempati ini sudah tua, umur kita pun tidak panjang. Mau tidak mau, siap tidak siap, bila tiba waktunya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang kita usahakan di dunia ini akan kita tinggalkan. Orang-orang yang kita tinggalkan pun 1 hari 2 hari mereka sedih, 1 bulan 2 bulan masih teringat, setelah bertahun-tahun pun hilang kesedihannya. Maka kita tinggal kisah, tinggal cerita di dunia ini saja. Dan selanjutnya kita akan membuat lembaran baru untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, siapa yang melakukan amal soleh untuk dirinya sendiri, wa man asa'a fa'alaiha, siapa yang tidak mau juga untuk dirinya sendiri, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid, dan Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi judul khutbah kita pada hari ini adalah tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar. Bertepatan kita sudah di 10 penghujung daripada akhir Ramadan ini. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu diturunkan oleh Allah pada malam-malam ganjil 10 akhir di bulan Ramadan. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Yang pertama adalah pengertian malam Lailatul Qadar. Apakah malam Lailatul Qadar itu? Malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat istimewa dan mulia bagi Al-Quran. Hal itu disebabkan karena pada malam inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama sekali dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia secara jumlatul wahid, secara keseluruhan sebanyak langsung 30 juz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr ayat yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna sesungguhnya anzalna kami telah menurunkannya. Hu itu dhamir kata ganti kepada Al-Qur'an sifatnya mudzakkar. Jadi pakai kata ganti huwa disingkat menjadi hu. Inna anzalnahu, kami telah menurunkannya Al-Quran itu fi lailatul qadr. Fi itu kata sambung, artinya di. Lailati artinya malam. Qadar malam Lailatul Qadar, yaitu malam diturunkan di Al-Quran. Itulah pengertian daripada Lailatul Qadar. Kemudian tanda-tanda Lailatul Qadar. Kedatangan malam Lailatul Qadar dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu pasti malam yang sangat mulia ini. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan kisi-kisi kepada kita dengan sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Taharrau lailatul qadri fil wadri min al-ashril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat, beliau menjawab, terdapat beberapa ciri malam Lailatul Qadar itu. Pada surah Rasulullah SAW an alamat Lailatul Qadar. Beliau ditanya tentang apa saja ciri-ciri atau tanda-tanda terjadi malam itu Lailatul Qadar, di antara malam-malam yang ganjil itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, yang pertama, malam itu bercahaya, udaranya tidak panas dan juga tidak dingin, tidak ada mendung dan tidak ada hujan, tidak ada gerak angin dan tidak ada bintang yang dilempar. Paginya matahari terbit dengan terang, tapi tidak terlalu memancar. Dia terbit dalam keadaan adem, bisa kita pandang, tidak memancar, tidak membuat kita silau. Sehingga berdasarkan penjelasan Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan bahwa tanda malam
itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah malamnya terang dan bercahaya. Akan tetapi ini sesuai dengan keadaan tropis negara kita masing-masing. Karena hadis ini Rasulullah SAW berada di Arab, dan di Arab itu kita ketahui hujannya setahun sekali. Adapun kita di iklim tropis ini, khususnya di Sinuluk ini, jangankan setahun sekali, mungkin hujan di Sinabang tapi di Sukajaya tidak hujan. Begitulah keadaan kita di kenegaraan yang beriklim tropis. Akan tetapi secara umum Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita, itulah tanda-tandanya di pagi harinya apabila malamnya telah turun malam Lailatul Qadar. Bukan seperti diceritakan dahulu kita kecil bahwa malam itu ada pohon-pohon yang sujud, pohon kelapa nanti turun tengah malam. Itu cerita-cerita takhayul yang bohong. Tapi inilah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW melalui hadisnya yang sahih. Kemudian hadirin kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Keistimewaan Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar merupakan salah satu momen yang paling dinantikan dan diharapkan oleh kaum muslimin. Hal ini disebabkan karena pada malam itu terdapat berbagai macam keistimewaan dan keutamaan yang hanya akan diperoleh oleh umat Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasalnya tidak semua orang akan berjumpa atau menjumpai malam yang mulia itu. Hanya orang-orang yang tertentu, hanya orang-orang yang mencarinya berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaannya yang pertama adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war-ruh. Apabila seorang muslim menunaikan ibadah ataupun melakukan kebaikan ketika malam Lailatul Qadar, maka dia akan memperoleh pahala mengerjakan kebaikan itu setara dengan 1000 bulan beribadah, atau sekitar 83 sampai 84 tahun lamanya dia rukuk dan sujud tiada henti. Kemudian keutamaan yang kedua, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam Al-Qadar dapat diartikan sebagai asy-syaraf, yang artinya yang dimuliakan atau yang mulia atau malam kebesaran. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat Nabi Muhammad SAW pada malam ini, menjadikannya sebagai nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang terakhir. Kemudian yang ketiga, Al-Qur'an diturunkan. Dan ketika malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dalam bentuk jumlah wahidah, yaitu sekali turun 30 juz. Baitul Izzah ini adalah salah satu daripada lapisan langit daripada 7 yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita bacakan di awal tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, maksudnya Al-Qur'an keseluruhan sebanyak 30 juz pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, malaikat banyak yang turun ke bumi. Salah satu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar adalah malaikat banyak turun ke bumi yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihissalam. Para malaikat akan turun dengan cahaya yang cemerlang, dengan penuh kedamaian dan kesejahteraan. Kedatangan mereka untuk mengucapkan selamat kepada umat Islam yang telah menunaikan ibadah selama bulan Ramadan. Kemudian yang kelima, dipenuhi kesejahteraan hingga fajar atau hingga subuhnya. Malam Lailatul Qadar akan dipenuhi dengan keberkahan dan kesejahteraan hingga matahari terbit di waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qadr ayat yang terakhir,
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Demikian pengertian dan tanda-tanda keistimewaan daripada 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini disebut dengan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya kaum muslimin sedang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa kita bertanya-tanya? Kenapa kok nuzul Quran diperingati pada malam ke-17 Ramadan? Sementara dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu turun malam 21, 23 sampai 29. Satu malam di antaranya itu turun Al-Quran 30 juz. Kita bertanya-tanya dalam hati akan, tetapi jarang kita tanyakan kepada ulama. Kita ikut saja setiap tanggal 17 Ramadan akan diperingati hari nuzul Quran, turunnya Al-Quran. Jadi pertanyaan ini jawabannya saya ambil dari sebuah penjelasan daripada tokoh-tokoh kita di Muhammadiyah, guru-guru kita, profesor-profesor kita di Muhammadiyah. Mereka menjelaskan bahwa malam 17 Ramadan itu adalah malam ketika pertama sekali turun Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah. Itu malam 17 Ramadan. Adapun turun dari langit ke Baitul Izzah itu adalah sekaligus turun 30 juz. Kemudian dari Baitul Izzah turun ke langit dunia kepada Rasulullah SAW, turunnya berangsur-angsur, lamanya sekitar 23 tahun. Yang pertama turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Maka para mufassirin kita, para ahli sejarah kita, karena dahulu belum ada kalender, maka mereka bersepakat bahwa pertama sekali turun surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang turun kepada Rasulullah itu pada 17 Ramadan. Sehingga kita di umumnya di Indonesia selalu pada 17 Ramadan itu diperingati hari nuzul Quran. Jadi itulah, jangan kita bingung atas penjelasan ini. Yang pertama adalah turun dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah itu dalam jumlah dan wahidatan itu turun sebanyak langsung 30 juz itu ke Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu turun selama 23 tahun. Lamanya berangsur-angsur setiap dengan kejadian, maka turunlah ayat, ada yang satu ayat saja, ada yang langsung satu surat, ada yang turun ayatnya hari ini kemudian disempurnakan beberapa tahun atau beberapa bulan kemudian ayatnya. Seperti contohnya surah Al-Alaq hanya turun sampai ayat 5 saja, padahal surah Al-Alaq itu ada 19 ayat. Al-Maidah yang terakhir turun ayat 2. Sementara ayat-ayat yang lainnya kalau urutannya ayat 1 sampai ayat sekian, tapi yang turun terakhir dijelaskan oleh mufassirin, ada yang mengatakan surah Al-Maidah ayat 2, ada juga mengatakan di surah Al-Baqarah sebagian. Wallahu a'lam, ini yang mengetahui adalah orang-orang yang pakar tafsir Al-Qur'an. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sekilas tentang kemuliaan malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran yang diperingati pada 17 Ramadan setiap tahunnya. Dan ini adalah telah menjadi jumhur para ulama kita sepakat bahwa awal turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah itu di 17 Ramadan. Sehingga diperingati setiap tahunnya 17 Ramadan itu malam nuzul Quran. Hadirin kaum muslimin sedang dalam salat Jumat yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kami yang menyampaikan. Mari di akhir daripada bulan Ramadan ini kita banyak membaca Al-Qur'an, banyak beriktikaf di masjid, melakukan salat qiyamul lail,
kita sabar sholat kita selain daripada sholat tarawih dengan malam-malam qiyamul lail, karena qiyamul lail itu tidak terbatas rakaatnya berapa yang kita mampu. Kalau kita mampu 100 rakaat silakan, tentu ya dengan kemampuan kita masing-masing. Yang jangan kita sholat berjamaah kita paksakan kaum kita untuk sholat sebanyak-banyaknya mengikuti kemampuan kita, maka itu tidak boleh. Jangankan dalam sholat sunnah, dalam sholat wajib pun Rasulullah SAW melarang para imam untuk memperbanyak bacaannya, karena keimanan makmum itu berbeda-beda. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat adanya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.